Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D1 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Isolasi Minyak Atsiri Daun Sirih Merah. Kelompok D1 beranggotakan Anissa Riana Febriani, Nisrina Salsabila, Husnul Hikmah Muawan, dan Afifah Novitasari. Terdapat 4 chapter dalam review jurnal ini. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah metode review, yang ketiga adalah pembahasan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Tujuan dari review jurnal ini adalah untuk membandingkan metode ekstraksi dan identifikasi senyawa golongan minyak atsiri dari masing-masing jurnal. Chapter selanjutnya yaitu metode review. Yang pertama adalah strategi pencarian jurnal yang dilakukan dengan pencarian data melalui website portal jurnal yang dapat diakses seperti Google Scholar, PubMed, dan Science Direct. Berdasarkan judul penelitian, isolasi minyak atsiri daun sirih merah, dilakukan pencarian data jurnal menggunakan kata kunci isolasi minyak atsiri, dan daun sirih merah. Jurnal yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi diambil untuk selanjutnya dilakukan analisis. Metode review yang kedua yaitu kriteria seleksi. Kriteria seleksi terdiri dari kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusi yaitu jurnal yang berisi tentang data ekstraksi dan identifikasi senyawa alkaloid berbahasa Indonesia yang dapat diakses full text dalam format PDF, serta merupakan jenis jurnal original artikel penelitian. Untuk kriteria eksklusinya, yaitu jurnal yang dipublikasikan kurang dari 10 tahun terakhir. Metode review yang terakhir yaitu screening dan penggunaan studi. Dalam pembuatan review artikel ini, kita menggunakan 3 buah jurnal ilmiah. 1 jurnal sebagai jurnal acuan utama, dan 2 jurnal lainnya sebagai pembanding metode ekstraksi dan identifikasi yang digunakan. Pada isolasi dan identifikasi minyak atsiri kali ini, kita menggunakan 3 jurnal. Jurnal acuan utama, yaitu Isolasi Minyak Atsiri Daun Sirih Merah, Utami 2017. Jurnal pembanding pertama, yaitu Isolasi dan Identifikasi Komponen Kimia Minyak Atsiri dari daun, batang, dan bunga tumbuhan salembangu atau Nurhain et al. 2016. Jurnal pembanding yang kedua yaitu Identifikasi Senyawa Minyak Atsiri dari tumbuhan sembukan Yuda Pratama et al. 2016. Pada jurnal acuan utama, metode isolasi menggunakan destilasi air. Untuk identifikasi menggunakan KLT dan GCMS. Pada jurnal pembanding pertama, metode isolasi yang digunakan yaitu destilasi uap air dan untuk identifikasinya menggunakan GCMS. Pada jurnal pembanding kedua, isolasi yang digunakan yaitu destilasi uap dan identifikasinya GCMS. Hasil dan pembahasan. Pada penelitian Utami 2017, mengenai penjelasan proses isolasi dengan destilasi air dan identifikasi minyak atsiri dengan KLT dan GCMS telah dipaparkan dengan lengkap dan jelas. Kelebihan dari penelitian ini yaitu dilakukannya proses fraksinasi minyak atsiri dengan kromatografi kolom terlebih dahulu sebelum dianalisis dengan GCMS. Proses fraksinasi berfungsi untuk memisahkan senyawa berdasarkan kepolarannya. Hal ini bertujuan agar memastikan bahwa senyawa yang diperoleh adalah benar senyawa yang diinginkan. Pada penelitian Nurhain 2016 mengenai penjelasan proses isolasi dengan destilasi uap air dan identifikasi minyak atsiri dengan GCMS telah dipaparkan dengan lengkap dan jelas. Sedangkan pada penelitian Yuda Pratama 2016 mengenai penjelasan proses isolasi dengan destilasi uap telah dipaparkan dengan lengkap dan jelas.
Akan tetapi, pada tahapan proses identifikasi minyak atsiri dengan GCMS tidak dipaparkan secara lengkap dan jelas. Kekurangan dari kedua penelitian di atas adalah tidak dilakukannya proses fraksinasi sampel sebelum dianalisis menggunakan GCMS, yang bertujuan untuk memastikan senyawa yang diperoleh adalah senyawa yang diinginkan. Pada jurnal acuan yaitu penelitian Utami 2017 menggunakan metode destilasi air yang menghasilkan nilai rendemen 0,24% dengan bobot jenis 0,78 gram per mili. Metode destilasi air memiliki kelebihan yaitu prosesnya mudah dilakukan dan kekurangannya membutuhkan air yang lebih banyak, tidak cocok untuk bahan yang tidak tahan panas, serta kualitas minyak atsirinya tidak sebaik hasil dari destilasi uap air. Sedangkan metode identifikasi yang digunakan adalah GCMS. Data yang diperoleh adalah sampel mengandung senyawa golongan monoterpen, monoterpen alkohol, dan sesquiterpen. Pada jurnal pembanding yaitu penelitian Nur HN 2016 menggunakan metode destilasi uap air yang menghasilkan rata rendemen kandungan minyak atsiri pada daun sebesar 0,51%, pada batang sebesar 0,29%, dan rata rendemen terbesar terdapat pada bunga sebesar 0,90%. Kelebihan dari metode destilasi uap air yaitu dapat menghasilkan uap dan panas yang stabil, membutuhkan air yang lebih sedikit, murah dan ekonomis, serta dekomposisi minyak akibat panas akan lebih sedikit jika dibandingkan dengan destilasi uap secara langsung. Sedangkan kekurangannya adalah tidak dapat digunakan untuk bahan yang mudah rusak oleh panas uap air dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak. Metode identifikasinya menggunakan GCMS, dengan hasil kandungan tertinggi minyak pada daun adalah kurkumen, pada batang adalah 4-terpineol, dan pada bunga adalah sirenol. Sedangkan senyawa zingeron adalah senyawa yang mencirikan aroma pada tumbuhan salembangu karena terdapat pada daun, batang, dan bunga. Yang terakhir yaitu jurnal pendukung yang kedua yaitu Yuda Pratama. Ini menggunakan metode destilasi uap yang menghasilkan rendemen sebesar 0,035% dan berat jenis sebesar 0,76 gram per mililiter. Destilasi uap merupakan metode destilasi yang paling baik kualitas minyak atsirinya karena tidak bercampur dengan air. Kekurangannya adalah membutuhkan biaya yang lebih besar. Sedangkan metode identifikasinya menggunakan GCMS. Hasilnya menunjukkan terdapat 5 puncak senyawa dengan 2 puncak senyawa utama yang teridentifikasi masuk dalam golongan minyak atsiri, yaitu linalol terhidrogenasi dan eugenol. Kesimpulan, berdasarkan hasil review yang telah diperoleh, diketahui bahwa proses ekstraksi dan identifikasi senyawa golongan minyak atsiri dapat dilakukan dengan beberapa metode yang berbeda. Pada penelitian jurnal acuan utama, yaitu Utami, menggunakan metode ekstraksi destilasi air untuk identifikasi menggunakan KLT dan GCMS. Lalu pada penelitian jurnal pendukung pertama, Nur HN, metode ekstraksi yang digunakan adalah destilasi uap air dan identifikasi dengan GCMS. Dan pada penelitian jurnal pendukung kedua, Yuda Pratama, menggunakan metode ekstraksi destilasi uap dan identifikasi dengan GCMS. Dari ketiga jurnal tersebut, metode yang paling efisien digunakan untuk ekstraksi minyak atsiri adalah destilasi uap, dan untuk metode identifikasi minyak atsiri yang baik adalah dilakukan proses fraksinasi terlebih dahulu
kemudian dianalisis menggunakan GCMS. Demikian presentasi review artikel minyak atsiri dari kelompok D1. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.